Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 28 September 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, sedikit review dari data yang kita temukan di perdagangan kemarin. Ya, cukup penting kita mendapatkan data terkait dengan PCE inflation and core PCE inflation. Kalau kita lihat dari rilis data kemarin menunjukkan inflasi PCE itu sudah turun secara year on year dari 2,5% turun menjadi 2,2, which is ini bagus banget teman-teman. Data yang sangat-sangat bagus, di lebih baik ya dari ekspektasi pasar yang hanya di 2,3%. Jadi kemarin US dollar drop ya. Terus dilihat dari data core PCE index menunjukkan inflasi secara core ini justru malah meningkat dari 2,6 menjadi 2,7. Itu sih. Jadi dari data menunjukkan inflasi sudah mulai turun meskipun dari core-nya memang masih cukup tinggi lah. Kita perlu melihat seperti apa ke depannya dari perkembangan pasar. Namun dari semua rilis data ini menunjukkan bahwa saat ini posisi dari The Fed itu sudah benar ya, memangkas suku bunga di pertemuan kemarin. Dan planning mereka tentu saja masih akan tetap memangkas suku bunga sampai di akhir tahun nanti, teman-teman. Jadi dengan turunnya inflasi ini akan membuat sikap dari The Fed sendiri lebih slow, lebih dovish lah istilahnya, teman-teman. Jadi berita kemarin cukup bagus untuk pasar kripto, saham, ataupun juga komoditi. Kalau kita sedikit intip ya, Fed Rate Monitor Tools, meskipun masih jauh, teman-teman. Jadi berikutnya akan ada pemangkasan suku bunga pada bulan November, tanggal 8. Ini udah dekat-dekat pemilu Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari probability-nya adalah The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point dengan probability sebesar 51,9%. Ya, persentasenya masih akan bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kemungkinan sih 25 basis point sudah cukup ya untuk pemangkasan di bulan September, dan berikutnya akan dilakukan juga pemangkasan di bulan Desember tanggal 19. Which is ini data yang cukup bagus untuk market ya. Itu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita yang ada di pasar, aku mau infokan ada Koala AI, sebuah meme token yang bakalan rilis di Gate.io. Saat ini sedang melakukan distribusi airdrop secara gratis. Ada total sekitar 12,3 miliar token Koala AI atau namanya Koko yang bakalan listing dan dibagikan secara gratis. Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC di Gate.io tahap kedua ya. Jadi pakai KTP, KYC. Kemudian teman-teman juga wajib untuk transfer ataupun top up minimal hold sekitar 10 USD di wallet spot. Kemudian teman-teman bisa klaim token Koko secara gratis. Cara klaimnya gampang, masuk ke menu bagian startup. Di sini ada daftar project-project yang akan listing, yang akan membagikan token airdropnya gratis. Teman-teman klik yang ini, gratis untuk klaim. Kemudian teman-teman tinggal setujui dan langsung klaim tokennya secara gratis. Nanti tokennya akan langsung masuk ke wallet kalian. So simple, teman-teman. Ada banyak project-project yang bakalan listing di Gate.io. Jadi buat teman-teman yang mau dapat token gratis, teman-teman bisa lakuin ketentuan yang sudah aku sebutkan tadi. Gunakan Gate.io, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, itu kita lihat dari beberapa rilis data yang ada pada market juga, teman-teman. Jadi dari market ETF overall lumayan bagus ya dari data 2 hari terakhir, di mana ada inflow yang masuk dari Grayscale, kemudian juga dari BlackRock, dan juga dari beberapa hedge fund. Khususnya untuk perdagangan Ethereum ETF, kita sudah sempat wanti-wanti. Kalau Ethereum ETF ini banyak yang mengakumulasi, jangan-jangan sebuah tanda adanya out season. Tapi saat ini sih, sejauh ini ya, tanda-tanda out season masih secerca harapan, teman-teman. Justru yang memberikan tanda lebih kuat adalah tanda meme season. Ya, kemarin Shiba Inu, token-token meme semuanya rally, teman-teman, dan overall ini cukup bagus untuk pasar ya, untuk menarik minat pasar lagi untuk masuk setelah beberapa fase kita memang menemukan inflow yang cukup kecil. Di bulan September ini harapannya adalah Bitcoin sudah menyentuh bottom dan mulai melanjutkan tren rally-nya.
Kalau kita lihat dari inflow yang masuk dari beberapa hedge fund, ada BlackRock ya, IBIT Share itu mendapatkan inflow sekitar 93 juta US dollar. Kemudian juga ada Fidelity, ARK Invest, Bitwise sama-sama mendapatkan inflow yang bagus. Sementara dari Grayscale masih dalam proses arus keluar yang belum berhenti. Tapi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan sinyal positif untuk pasar. Retail sudah mulai masuk dan membeli produk ETF Bitcoin, which is sinyal bagus. Kemudian dari berita yang lain datang dari Gary Gensler yang saat ini akan melakukan perubahan atau mendukung perubahan definisi bursa yang mengkhawatirkan kripto. Jadi maksudnya adalah saat ini SEC itu kan dihadapkan dengan posisi yang seringkali tidak konsisten, ya, mengatakan sebuah produk sebagai sekuritas atau bukan. Nah, definisi terkait dengan yang namanya kripto dan juga yang namanya sekuritas itu harus diperbarui, teman-teman. Karena definisi yang dipakai itu adalah definisi dari 1980-an. Jadi bisa jadi tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Jadi intinya regulasinya sudah terlalu usang dan harus diperbarui. Itu, dan Gary Gensler mengatakan bahwa dia siap untuk mendukung hal tersebut. Sementara sih Gary Gensler masih berpatok dengan hukum yang berlaku dan menggunakan peraturan yang memang sudah lama tersebut. Makanya kalau kita lihat dari sikapnya sendiri itu cenderung tidak pro terhadap kripto. Dan mendefinisikan ulang ini, mendefinisikan hukum ini ya tentu saja akan membutuhkan waktu, teman-teman. Jadi itu kata dia di wawancara di CNBC. Semoga ini bisa menjadi sebuah langkah yang positif untuk depannya. Binance founder Chang Peng Zhao officially released from prison. Jadi berita terbaru, isi bebas dari penjara ya, lebih awal dari prediksinya kemarin di 29 September. Jadi besok harusnya ya, dia bebas lebih awal. Per berita ini dirilis itu Chang Peng Zhao sudah bebas. Teman-teman, ini beritanya tanggal 27, berarti kemarin ya. Kemarin dia sudah bebas dari penjara dan dikabarkan sisi ini masih menjadi sosok yang penting di Binance. Bukan sebagai pengendali Binance atau sebagai CEO-nya, tapi Chang Peng Zhao ini adalah pemilik saham terbesar di Binance. Meskipun kemarin dia sudah dijatuhi hukuman, tidak boleh lagi melakukan intervensi, maksudnya mengatur operasional dari Binance. Chang Peng Zhao hanya berada di belakang layar saja sebagai pemegang saham terbesar Binance. Dan dikabarkan setelah dia bebas, dia mau fokus dulu sama keluarga. Kemudian juga akan membangun proyek-proyek yang sempat tertunda, teman. Seperti proyek tentang biotech yang pernah masuk ke cuitan Twitternya ya. Nah, itu bakalan diproses dalam beberapa bulan ke depan. Makanya pantau proyek yang punya narasi biotech. Bisa jadi meledak karena ada Chang Peng Zhao di sana. Itu sih, saat ini mereka mau fokus dengan keluarga, mungkin ya tinggal di rumah dulu ya teman-teman, nggak manage bisnis mereka dulu, mungkin ya 1-2 bulan, siapa tahu. Nah, ini ada beberapa watchlist yang bagus untuk teman-teman, siapa tahu ada yang lagi mantau proyek-proyek apa ya yang kira-kira menarik untuk pasar. Nah, Grayscale baru saja merilis ada beberapa produk atau proyek yang bakalan meledak di kuartal keempat 2024. Kuartal keempat itu selama 3 bulan, terhitung dari bulan Oktober, November, Desember. Ya, kuartal keempat 2024 atau Q4. Ini aku bacakan beberapa proyek yang menarik menurut Grayscale untuk dipantau. Pertama ada Bitcoin, kedua ada Ethereum, tiga ada Solana, terus ada Ton, Telegram ya, Ton Coin, terus ada Chainlink atau Link, terus ada Near Protocol, Uniswap, Sui, Bitensor atau Tau, kemudian ada Stack, STX, lalu ada AAV, Optimism, terus juga ada AR atau R-Wave, terus ada Maker atau yang sekarang namanya adalah Sky, AMKR ya. Terus juga ada Helium, HNT bisa dipantau, terus juga ada LDO, Akas Network atau AKT, kemudian juga ada Aerodrome atau Aero, Celo dan juga UMA. Beberapa proyek ini sudah dipantau oleh Grayscale dan masuk ke watchlist mereka sebagai salah satu proyek yang bakalan punya probability untuk bullish di kuartal keempat 2024 ini. Teman-teman bisa pantau juga. Oke.
Next kita akan lihat beberapa berita lain dari makroekonomi atau dari geopolitik ya. Jepang saat ini dalam skandal. Kenapa? Karena Prime Minister mereka atau Perdana Menteri di Jepang itu bakalan pensiun ya. Jadi ya saat ini si Shiregu Ishiba ya itu bakalan apa namanya dalam proses tidak mencalonkan lagi sebagai apa namanya sebagai pemimpin di Jepang teman-teman. Oh sorry namanya Prime Ministernya namanya Fumio Kishida ya. Fumio Kishida ini tidak akan maju lagi di election dari Jepang, teman-teman. Jadi Perdana Menteri itu kalau di Jepang sekelas presiden. Ya, jadi presiden terpilih, bukan presiden, Perdana Menteri yang sekarang menjabat itu nggak akan maju lagi di pemilu berikutnya. Nah itu diperebutkan, jadi tahta ini bakalan diperebutkan oleh banyak calon. Makanya saat ini posisi dari Jepang itu dalam proses ketidakstabilan. Ya, karena banyak partai yang di sana akan berebut nih siapa yang akan menjadi the next prime minister di sana. Dan tentu saja ini bikin market bakalan bergejolak juga teman-teman. Karena setiap calon kan ini punya visi misinya sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang visinya untuk mengembangkan Jepang di bidang apa, kita nggak tahu pasti. Dan ini membuat fluktuasi dari pasar saham di Jepang semakin bergejolak. Kemudian pun keputusan terkait dengan investasi para investor-investor besar pun juga mungkin akan tertunda karena adanya pemilu yang akan hadir di Jepang ke depan. Gitu. Jadi ada berita yang lain juga datang dari salah satu project Wormhole. Nah, ini Wormhole dikabarkan akan bekerja sama untuk pengembangan reward asset bersama dengan Securities. By the way, Securities ini adalah salah satu perusahaan juga yang kerjasama membangun build milik dari BlackRock ya, yang join di Ethereum. Nah, saat ini Securities sebagai salah satu platform yang dalam pengembangan real world asset, mentokenisasi banyak platform, bekerjasama juga dengan Wormhole. Wormhole ini salah satu penyedia layanan transfer yang sangat-sangat murah, teman-teman, yang mensupport jaringan dari BNB Chain. Dan menurut saya dengan adanya integrasi antara Securities dan Wormhole ini bisa jadi adalah peluang yang bagus untuk menyediakan layanan cross chain ya di platform blockchain. Tentu saja akan mempermudah mengembangkan yang namanya ekosistem dari real world asset. Itu jadi bisa dipantau W atau W. Kodenya W Wormhole, teman-teman. Oke, dari berita yang lain juga datang dari Franklin Templeton. Ya, ini berita cukup bagus. Franklin Templeton dan Citigroup beralih ke Solana untuk layanan keuangan generasi berikutnya. Oke, pantesan si Grayscale masukkan Solana juga dalam pemantauan mereka. Ternyata Solana ini ada banyak kali kerjasama dengan hedge fund lain. Jadi Franklin Templeton juga salah satu hedge fund ya, teman-teman, yang mana dia sekarang sudah menunjuk Solana sebagai partnernya. Gitu. Pengembangan yang dilakukan kemungkinan masih akan di tradisional finance, DeFi, dan tidak menutup kemungkinan DeFi ini identik sama yang namanya real world asset. Jadi bisa jadi pengembangan kedepannya ini bakalan mengembangkan project Solana lebih besar lagi karena sudah terintegrasi dengan banyak hedge fund. Bisa dipantau juga ya si Solana. Lalu dari berita yang lain juga ada Wisdom Tree yang meluncurkan yang namanya Wisdom Tree Connect. Jadi ini adalah sebuah platform inovasi yang dibikin oleh Wisdom Tree sendiri. Gunanya untuk apa? Untuk unlock tokenized real world asset access border. Jadi pengembangan real world asset akan dilakukan khusus oleh Wisdom Tree, teman-teman, dengan didukung oleh penyimpanan custody yang mereka sudah siapkan sendiri, yang mana banyak proyek akan bisa mulai terkoneksi. Tuh. Jadi mereka akan mencari di platform B2B atau business to business. Jadi target dari Wisdom Tree ini bukan untuk retail tapi lebih kepada untuk company atau untuk bisnis. Jadi pengembangan real world asset di dunia bisnis. Oh, kita balik lagi ke Solana. Solana saat ini sedang berfokus pada peluncuran platform
apa namanya, perangkat atau device. Teman-teman, kemarin mereka sudah meluncurkan Solana Saga, meskipun aku lihat itu kemahalan ya. Tapi saat ini mereka siap meluncurkan generasi Solana Saga kedua mereka. Sebelumnya juga Solana sudah bikin kayak aplikasi Gameboard gitu, apa namanya, device Gameboard ya, ya mirip seperti Gameboard lah. Itu pakai main game, tapi dia bisa terkoneksi langsung sama blockchain. Jadi specially di blockchain ya. Smartphone tersebut tentu saja bisa dipakai terintegrasi dengan apa namanya jaringan dari Solana, baik itu DEX, DeFi, termasuk juga platform-platform seperti NFT. Jadi pengembangan Solana ini semakin lama semakin coba untuk di-push, tidak hanya di blockchain mereka, integrasi dengan hedge fund, termasuk juga pengembangan hardware. Wah, arah Solana udah mengarah ke sana ya. Semoga bisa sukses juga buat Solana. Kemudian Sui. Sui dipilih di dalam acara token 2045 di Singapura kemarin sebagai partner dengan MoviePass. Jadi MoviePass ini bakalan menyediakan layanan stablecoin, services stablecoin yang spesifik adalah USDC yang running di jaringan Sui. Jadi kemarin beritanya ini cukup bagus buat Sui ya. Jadi Sui Foundation bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan blockchain yang diluncurkan. Dan dia akan mengambil saham di MoviePass. Kemitraan ini diumumkan di token 2045, sebuah konferensi yang ada di Singapura. Jadi intinya adalah Sui akan mendukung layanan pengembangan USDC di jaringan Sui sendiri. Ini berita bagus buat Sui. Lalu kondisi dari market saat ini cukup bagus teman-teman. Kita lihat dari weight funding rate, kita bisa melihat di sini jumlah transaksi yang terjadi sudah sangat-sangat bagus semenjak 15 September terakhir untuk Bitcoin. Jadi sudah mulai rally ya sejak 15 kemarin sampai hari ini tetap berlanjut. Jadi ibaratnya sudah 2 minggu pergerakan Bitcoin cukup positif. Ini juga kelihatan dari open interest yang sudah meningkat sejak Februari kemarin masih tetap stabil. Jadi open interest ini berhubungan dengan jumlah orang-orang ya yang melakukan trading di market derivatif. Baik itu mungkin pasang posisi short atau long, kalau diakumulasi itu kelihatan sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat menarik. Jadi bisa dibilang minat dari pasar terhadap perdagangan Bitcoin ini masih sangat-sangat baik sampai saat ini. Itu teman-teman. Jadi dilihat dari data memang positif ya. Lalu gimana nih impact-nya terhadap market kripto? Wah, Bitcoin kemarin setelah rilis data PCE makin yakin ya naik teman-teman sampai 66.000. Tapi sekarang udah sedikit koreksi ke 65.000. Oke, kita udah dapat konfirmasi kemarin Bitcoin rally dari 63.000 dan melonjak naik ke 65.000 dan akhirnya tembus lagi sampai 66.000. Next target untuk Bitcoin mungkin ke 70.000, teman-teman. Cukup terbuka peluangnya untuk ke level tersebut. Aku perhatikan juga dari smart money pelan-pelan juga semakin tinggi. Teman-teman, ini merupakan sebuah indikator yang bagus sekali untuk pergerakan berikutnya pada Bitcoin. Jadi time frame daily closing kemarin juga sangat-sangat bagus untuk Bitcoin. Overall Bitcoin membentuk pergerakan broadening wedge. Kita sempat expect kalau pergerakan Bitcoin bakalan koreksi dulu, tapi ternyata enggak, Bitcoin justru malah lanjut naik dan menembus area resistance yang ada di trendline ini, teman-teman. Hari ini kita coba untuk zoom. Nah, kemarin analisanya adalah seperti ini, kita expect adanya koreksi di level ini, di level 65.000. Ya, ada koreksi. Mungkin pergerakan Bitcoin bisa koreksi agak dalam, tapi ternyata market berkata lain, inflow-nya bagus, rilis data dari makroekonomi juga bagus, ya udah pergerakan Bitcoin langsung ngepump merespon data-data yang disajikan kemarin. Dan sekarang next target kita ya rally lah, paling dekat sih ke 67.600 sampai 68.000. Before kalau bisa breakout dari trendline yang lebih tinggi di sini, maka sinyal bullish banget buat market, teman-teman. Bull flag ya, bull flag ataupun mungkin descending triangle pattern itu potensi yang sangat-sangat bagus sekali untuk pasar sih. Jadi saya rasa pergerakan Bitcoin masih bakalan positif sampai beberapa waktu ke depan. BTC dominance overall juga turun, teman-teman. Ini udah mulai ada sinyal-sinyal
penurunan BTC dominance artinya altcoin yang akan lebih mendominasi. Jadi ya bisa dipantau beberapa altcoin yang menarik. Saya sih masih ya bertahan dengan beberapa token yang sudah sempat saya spill kemarin. Near Protocol udah sedikit koreksi, mungkin teman-teman bisa ambil barang nanti kalau udah ada harga yang murah. Ethena bisa dipantau juga, ada probability double bottom atau mungkin Adam and Eve pattern ya. Terus ada Arkham ya, ARKM bisa dipantau, dia sudah confirm breakout dari double bottom dan sekarang sedikit konsolidasi. Smart money-nya juga sangat-sangat baik. Fat AI inverted head and shoulders atau inverse head and shoulders overall sudah breakout dan next target ke 2,7. Terus juga ada Manta, overall Manta juga sudah keluar dari pergerakan trendline ini ya teman-teman, dan dia sudah breakout dari double bottom dan sekarang posisi masih berada di resistance dekat $1. Kemungkinan masih bisa ke $1 buat Manta. Mungkin akan bisa rally juga lebih tinggi. Smart money-nya bagus di Manta, bisa dipantau. Terus Ondo Finance juga bagus teman-teman. Ini smart money-nya juga bagus. Jadi ke 6 atau 5 ya. Ya, ke 6 token yang saya spill tadi semuanya smart money-nya positif. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin cari koin, pengennya masuk apa, coba diperhatikan token-token tersebut. Ingat ya, ini bukan rekomendasi, wah setelah teman-teman nonton video langsung beli, enggak. Teman-teman research dulu, dia bisa turun nggak kalau ada koreksi, baru teman-teman ambil. Kalau dia masih dalam harga tinggi, teman-teman mau ambil ya PCE sih. Itu cara paling aman karena kemungkinan pasti akan turun lagi, akan koreksi lagi, mungkin baru teman-teman bisa top up lagi atau bisa apa namanya beli lagi cicil bertahap ketika memang pergerakannya sudah menunjukkan ke arah-arah yang lebih murah. Jadi itu teman-teman, Bitcoin positif, altcoin positif. Indeks dolar kemarin turun dan kemungkinan masih bakalan turun kalau kita lihat dari prosesnya sendiri. Memang udah waktunya setelah penurunan suku bunga indeks dolar ini drop ya. Itu ya itu happy cuan, happy weekend hari ini, hari Sabtu. Jangan terlalu berat-berat, waktunya kembali ke keluarga, ke teman-teman ya kan. Kita nikmati weekend santai teman-teman, biar pikiran kita, psikologi kita nggak terganggu. Karena yang namanya investasi butuh ketenangan, bukan gerasa-gerusu. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita juga ada komunitas ya di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market. Maybe teman-teman yang sering kali ketinggalan dari berita-berita pasar, teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi, join di komunitas kita. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.